sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita. Apa sih sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk perkembangbiakan pada wanita. Terdapat sistem reproduksi wanita yang berbeda dengan laki-laki. Pada sistem reproduksi wanita dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya akan menjelaskan genitalia. Genitalia itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Yang pertama, saya akan menjelaskan genitalia eksternal. Apa sih genitalia eksternal itu? Genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tampak dari luar. Adapun beberapa bagian dari genitalia eksternal. Yang pertama, mus pubis, tempat tumbuhnya bulu-bulu halus. Yang selanjutnya, labia mayor, bibir besar vagina yang melindungi organ luar lainnya. Selanjutnya, labia minor yang mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra. Selanjutnya, klitoris, titik rangsangan pada wanita. Selanjutnya, uretra. Selanjutnya, vagina. Selanjutnya, himen atau selaput darah. Selanjutnya, anus. Jarak antara vagina dan anus disebut dengan perineum. Pada genitalia eksternal terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar skin. Kelenjar Bartholin berada di antara kedua sisi vagina, tempat keluarnya cairan sebagai pelumas saat melakukan senggama. Yang kedua, kelenjar skin yang dimana terletak di samping saluran kemih di bagian luar uretra yang berfungsi untuk menghasilkan selaput lendir. Saya akan menjelaskan genitalia internal. Apa sih genitalia internal itu? Genitalia internal adalah alat kelamin yang tidak tampak dari luar, yang artinya berada di dalam. Adapun beberapa bagian dari genitalia internal. Yang pertama, vagina, serviks, ovarium, tuba Fallopi, uterus, dan fundus. Adapun fungsi-fungsi dari bagian genitalia internal. Vagina sebagai alat reproduksi wanita dan menjadi jalan keluarnya darah menstruasi, jalan keluarnya bayi, dan jalan masuknya bayi menuju rahim. Yang selanjutnya, serviks yang memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir ini dapat menghambat kehamilan. Selanjutnya, ovarium yang memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum. Yang selanjutnya, tuba Fallopi yang mengangkut ovum dan membawanya ke ujung tuba Fallopi menuju rahim. Pada tuba Fallopi terdapat ampula tuba yang dimana tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Yang selanjutnya, uterus, rumah bagi janin yang sedang berkembang. Dan yang terakhir, fundus. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan panggul. Pada panggul terdiri dari panggul keras dan panggul lunak. Pada panggul keras terdapat sendi dan tulang, dan pada panggul lunak terdapat ligamen dan otot. Pada panggul juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor juga disebut dengan falsus pelvis, yang dimana letaknya di atas linea terminalis yang berfungsi untuk menyokong abdomen, dan pelvis minor yang juga disebut dengan true pelvis, yang dimana letaknya di bawah linea terminalis yang berfungsi untuk menyokong organ reproduksi. Pada panggul bagian keras dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 os coxae, 1 os sacrum, dan 1 os coccygeus. Pada os coxae terdapat tulang tebal yang disebut dengan crista iliaca, dan terdapat tonjolan spina iliaca anterior superior inferior, dan di sini terdapat spina iliaca posterior superior inferior. Dan di sini terdapat acetabulum. Acetabulum ke atas disebut dengan ilium. Pada ilium terdapat fossa iliaca,
Dan ST belum ke depan disebut dengan os pubis. Pada os pubis ini terdapat simfisis pubis. ST belum ke bawah disebut dengan isium. Pada os isium ini terdapat foramen yang disebut dengan foramen obturatorium, dan pada foramen ini terdapat tonjolan yang disebut dengan spina ischiadica. Dan pada bagian ini disebut dengan linea terminalis. Pada sakrum, yang ini disebut dengan promontorium, dan terdapat lubang-lubang yang disebut dengan foramen anterior, dan yang di belakang disebut dengan foramen posterior. Dan ini disebut dengan koksigis. Pada koksigis terdapat 3-5 ruas dan mengalami fleksibel memanjang 1-2 cm. Dan selanjutnya saya akan membahas sendi atau artikulasio. Di sini terdapat artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan ilium dengan sakrum. Dan di sini terdapat artikulasio coccygeus yang menghubungkan sakrum dengan coccygeus. Dan yang terakhir, pada os pubis terdapat artikulasio symphysis pubis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian panggul lunak. Pada bagian panggul lunak terdiri dari otot dan ligamen. Yang pertama saya akan menjelaskan ligamen. Di sini terdapat ligamen longitudinal anterior, ligamen iliolumbal, ligamen inguinale, sacroiliaca anterior, sacrospinale, dan yang terakhir sacrotuberal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian panggul lunak. Pada dasar panggul terdapat otot. Di sini terdapat musculus gluteus maximus yang dimana tepatnya terjadinya penyuntikan. Yang selanjutnya musculus levator ani. Yang selanjutnya musculus sphincter ani externus. Selanjutnya musculus transversus perini. Yang selanjutnya musculus transversi perini superficialis. Yang selanjutnya musculus bulbus spongiosius. Yang selanjutnya musculus istiocavernosus. Dan yang terakhir musculus glacialis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul terdiri atas perbagian. Yang pertama bentuk panggul gynikoid, yang kedua bentuk panggul android, yang ketiga bentuk panggul antropoid, dan yang terakhir bentuk panggul pilatepoloid. Bentuk panggul ginekoid ini hampir mirip dengan bentuk lingkaran. Tipe ini seringkali ditemukan dengan diameter antroposterior sama dengan diameter transversal. Yang kedua, bentuk panggul android. Bentuk panggul ini hampir mirip dengan bentuk hati dengan diameter antroposterior lebih besar daripada diameter transversal. Bentuk sakrum cenderung mendatar dan tidak melengkung, serta spina ischiadica lebih menonjol. Bentuk panggul ini dapat mempersulit jalannya proses persalinan. Yang ketiga, bentuk panggul antropoid. Bentuk panggul ini hampir mirip dengan bentuk segitiga dengan diameter transversal terbesar yang terletak di antara posterior dekat sakrum. Tepi samping panggul divergen dengan sakrum yang memanjang melengkung. Spina ischiadica tidak menonjol. Bentuk panggul ini sering ditemukan pada laki-laki. Yang terakhir, bentuk panggul pilatepoloid. Bentuk panggul ini seperti opal dengan diameter transversal lebih besar daripada diameter antroposterior. Tepi samping panggul divergen, sakrum mendatar, dan kavitas panggul dangkal. Yang selanjutnya saya akan membahas pemeriksaan panggul luar. Pada pemeriksaan panggul luar ini bertujuan untuk menilai apakah pada panggul terdapat kelainan atau ada hal yang dapat menghambat proses persalinan. Pada pemeriksaan panggul luar dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama distansia spinarum, yang kedua distansia cristarum, yang ketiga conjugata externa, dan yang terakhir lingkar panggul. Yang pertama distansia spinarum.
Distansia spinarum yaitu jarak antara spina iliaca anterior superior kanan dan kiri dengan ukuran normal 23 sampai 26 cm. Yang kedua, distansia cristarum. Distansia cristarum yaitu jarak terjauh antara crista iliaca kanan dan kiri dengan ukuran normal 28 sampai 30 cm. Yang ketiga, conjugata externa. Conjugata externa yaitu jarak antara tepi atas simfisis dan ujung processus spinosus ruas tulang lumbal 5 dengan ukuran normal 18 sampai 20 cm. Yang terakhir, lingkar panggul. Lingkar panggul yaitu diukur dari pinggir atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan trascenter major sepihak dan kembali ke tempat-tempat yang sama di pihak yang lain dengan ukuran normal 80 sampai 90 cm.